Mister RI 1 kalau ngomong bilang dulu apa namanya? Revolusi apa? Revolusi mental. Ingin meniru itu sebenarnya. Sayangnya belum selesai konsepnya. Padahal Indonesia begitu banyak. Tapi kalau ngambil dari Rasulullah sederhana sebenarnya. Masjid mulai dari masjid. Karena filosofinya masjid ini adalah yang masuk orang baik, maka keluar menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang dibangun. Gitu. Ya. Dari situlah dibangun masjid seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh Madinah dan lain sebagainya, semua dibangun. Kenapa? Karena Rasulullah man bana masjidan apa hadisnya bagaimana? Kok lupa bu? Man bana masjidan banahu baitul lil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bayangkan gitu. Makanya berlomba orang. Masjid dibangun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada makna yang ingin diharapkan oleh Rasulullah SAW, membina karakter dan iman. Gitu. Ya, ini yang pertama, Bu. Pilar pertama Rasulullah menuju ke Madinah, membangun masyarakat, membangun entitas, membangun sebuah peradaban baru, dimulai dari masjid. Gitu ya. Ini ditiru nih Bu oleh Korea. Jadi Korea pertama dibangun apa? Balai desa. Nah, gitu. Siapa yang pernah Korea? Ya. Saya kasih ini rekomendasi ke Korea Selatan, tapi ya bukan Korea Utara ya. Ya, itu yang dibangun pertama kali adalah peradaban pertama adalah masjid. Kedua apa? Ketika sudah kumpulnya di masjidnya, terus ngapain? Ngapain di masjid kalau udah kumpul gitu? Ada bina karakter, ada ngaji nih, bagaimana peningkatan keimanan kepada Allah dan Rasul, kemudian juga bagaimana melakukan ibadah kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua ngapain coba Rasulullah? Kalau sudah akhlaknya bagus, etikanya bagus, entitas pribadinya itu sudah bagus, maka harus dipersaudarakan. Al-akhi namanya. Kata Rasulullah, persaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Betul gak? Bu. Dipersaudarakan bukan cuma kenalan doang, bukan. Dipersaudarakan intinya adalah bagaimana mengenal tetangga, saudaranya itu sampai lebih dalam. Gitu. Sampai orang-orang muhajirin diterima oleh ansar, ya. Siapa yang kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Siapa yang kenal? Nggak pernah kenal. Kenal nggak? Tahu nggak? Tahu ceritanya. Apa tahu? Sejarahnya doang. Itu tahu apa kenal? Tahu. Tahu sejarah. Kalau kenal pernah jumpa. Iya. Betul. Iya. Kita nggak pernah tahu Abdurrahman tuh gantengnya kayak apa. Di Mekah orang kaya Bu. Iya. Tahu doang kan ceritanya kan? Iya. Orang kaya di Mekah begitu menuju ke Madinah nggak bawa apa-apa karena nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Jangan bawa harta kekayaan sedikit pun. Bawa baju saja yang melekat di badan kamu. Sampai ke Madinah santai aja. Emang sudah ditakdirkan jadi orang kaya kali ya. Baju satu tenang aja dia. Dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada sahabat di Ansar. Ditawarkan Bu, yang namanya Abdurrahman bin Auf, sampai ditawarkan kalau nggak punya uang, saya berikan ya. Saya punya harta kekayaannya. Sahabat Ansor, ya, diberikan. Nggak mau. Saya punya rumah 2 nih.
Diberikan sama sahabatnya Abdurrahman bin Auf, nggak mau. Kalau kita gimana? Lagi nggak punya rumah, nggak punya uang, kita ambil, betul? Saudaranya sampai seperti itu, coba. Sekarang kita udah seperti itu belum? Udah memperhatikan belum? Terutama jamaah sini aja deh, jamaah muslimah nih. Ini COVID 2 tahun, banyak yang sakit. Pada nengok nggak? Nggak berani Pak. Pada begini nggak? Oh iya ya Pak. Pada begini nggak ngasih sama saudaranya. Itu baru namanya saudara. Coba ditawarkan kekayaan, ditawarkan rumah. Satu lagi ditawarkan apa? Ditawarkan istri. Abdurrahman bin Auf gak bawa istri dari Mekah. Coba ditawarkan istri. Ini saya punya istri 4 nih. Bukan saya, ini sahabat di mana? Di Ansor, di Madinah. Saya punya istri 4 nih. Nih 4-4-nya ada nih. Silakan pilih. Cantik-cantik tuh. Iya. Nggak mau Abdurrahman bin Auf. Apa? Dia mintanya apa coba? Di persaudaraan seperti itu. Dia hanya minta kepada sahabatnya, terima kasih. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Ada tuh pasar Koja Baru, ya gitu kira-kira ya. Tapi yang mengelola Yahudi. Wah, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Menuju ke sana Abdurrahman bin Auf. Dalam waktu 6 bulan nggak punya modal. Gimana caranya? Ya saya mau buka sedikit nih. Ini persaudaraannya sangat luar biasa nih. Ada sahabat Ansor di sana yang menjual binatang ternak untuk dijual di pasar. Ya, dia bilang, boleh nggak saya jualkan dombanya atau untanya? Boleh. Pakai modal nggak? Bu, pakai modal nggak? Modalnya amanah, betul? Kepercayaan, udah saya ambil deh. Kalau sekarang orang bisa bilang konsinyasi lah. Ntar kalau udah laku bayar ke saya. Modalnya awal berapa? 1.000. Nanti balikin ke saya. Kalau sudah untung kita bagi ya. Begitu kira-kira, bagi hasil Bu ya. Nah seperti itu konsinyasi. Dijual ke sana terus, laku terus dagangannya. Ya. Kira-kira kalau menjual domba sama tali-talinya nggak Bu? Halo? Tidur. Oh ada mendengar, alhamdulillah masih segar. Sama talinya nggak ngejual domba? Sama talinya. Kalau Abdurrahman Auf enggak sama talinya diambil. Waduh nanti bagaimana bawanya? Harus beli talinya. Nah dapat modal nggak baru? Dapat modal baru, coba tuh. Luar biasa. Sampai kekayaan beliau di Madinah itu tidak miskin lah kalau dibilang begitu. Padahal dia ingin miskin begitu doanya. Tolong doakan supaya miskin, gaji miskin juga itu kaya terus. Ya, yang ketiga tadi sudah bangun masjid, kemudian dipersaudarakan. Yang ketiga sinergi. Apa itu sinergi? Ya, dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau siapapun dari jamaah, dari masyarakat yang memiliki keterampilan yang baik, tolong ajarkan kepada yang lain. Ya, diajarkan. Itu sinergi. Bukan sama ini saja kaum muslimin, tapi Rasulullah mengajarkan, ajarkan pula kepada yang lain, belajar pula kepada yang lain, kepada Nasrani, kepada Yahudi. Makanya Rasulullah membuat perjanjian yang namanya perjanjian Madinah, ya, singkat. Terus yang keempat, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Kalau pribadinya sudah bagus, persaudaraannya berjalan, kemudian sinerginya bekerja sama, saling menyatu, ukhuwahnya juga bagus, keterampilannya hidup, bisnisnya hidup, perlu yang namanya menampung uang, dibangunlah namanya Baitul Mal. Kalau sekarang namanya bank, pegadaian dan lain sebagainya. Itu zaman Rasulullah sudah membangun itu. Terakhir, ya, karena saya dibatasin waktunya 5 menit lagi, mohon maaf. Terakhir apa yang dibangun oleh Rasulullah?
ketika masjid sudah bangun, ya, kemudian juga membangun yang namanya persaudaraan, ada di dalamnya kerjasama, sinergi, kemudian ada pengelolaan keuangannya, dibangunlah pasar. Kalau sekarang menyebutnya industri, itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka dengan 5 pilar ini, peradaban baru muncul di kota Madinah. Inilah yang bisa kita ambil makna dan hikmah dari sekelumit. Ya, saya memang melihat analisis sedikit tentang bagaimana peradaban masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah. Ternyata ini konsepnya. Jadi ibu sekalian, kalau membangun pengajian seperti ini entitas misalkan, bangun dulu dari mentalnya. Apa itu masjid? Itu kan mental. Di masjid, dipersaudarakannya macam-macam nih. Nah, bikin data segala macam itu untuk persaudaraan. Ada yang sakit, ada yang segala macam, itu penting. Kemudian apa? Bersinergi bareng-bareng. Kalau punya bisnis yang satu betul, saya kejualin dia, boleh nggak? Boleh. Kemudian apa? Bikin perkumpulan keuangan, bikin koperasi. Ayo bergerak dengan koperasinya. Kalau sekarang ini bisa seperti itu. Kemudian kalau bisa lagi bikin pasar sendiri. Ibu-ibu kan banyak nih yang jagoan-jagoan ini. Bikin UKM, bikin apa nih? Bikin roti, bikin ini. Yang jualinnya di sini pasarnya. Jual bersama, itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar kita. Ya, asing dan asing. Kenapa? Karena orang Indonesia suka jajan, suka belanja, tetapi belanjanya nggak mau dari negeri sendiri. Coba belanjanya dari ibu-ibu, kan enak. Yang kaya buat kita, ini kan enggak label, lah macam-macam pokoknya. Padahal mengkayakan saudaranya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, walaupun masih banyak materi yang saya sampaikan, tetapi inilah kita melihat bahwa peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini sangat luar biasa, membangun masyarakat entitas baru, ya, dari kaum muslimin sampai bisa menguasai dunia. Ini yang dibangun, karakter yang pertama kali. Makanya ibu-ibu kalau pulang ke rumah lihat anaknya baik akhlaknya atau tidak, bangun karakternya. Masjidnya maksudnya, biar masjidnya ada di dalam hati dia, bukan masjid gede ini ada di dalam hati. Enggak, maksud masjid itu maknanya adalah karakter, akhlak, iman itu dalam hati. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.